Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan pada saat ini. Tak lupa juga kita junjungkan pujian kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Baiklah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ishan Pranziza dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dengan NIM 1920502055. Sebelum melanjut pembahasan, ada baiknya kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya membahas salah satu tema yang sudah diberikan yang berjudul tentang ayat Al-Quran tentang faktor penyebab gangguan mental atau jiwa. Baiklah, sebelum kita ke penjelasan tentang ayat Al-Quran, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian gangguan mental, faktor penyebab gangguan mental, dan tanda-tanda gangguan mental. Baiklah, penjelasan tentang yang pertama, pengertian gangguan mental. Gangguan mental atau penyakit mental adalah gangguan serius yang dapat mempengaruhi pikiran, mood, dan perilaku seseorang. Terdapat banyak jenis dari gangguan mental dan gejala yang bervariasi seperti anoreksia, depresi, gangguan kecemasan, gangguan adiksi, dan lainnya. Adapun faktor penyebab gangguan mental atau jiwa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama faktor biologi. Faktor biologi ini mencakup dari genetik, kimia pada otak, gangguan pada otak, dan yang kedua faktor kehidupan. Faktor kehidupan ini mencakup trauma, pelecehan, racun, alkohol, dan obat-obatan. Yang ketiga, faktor keluarga. Faktor keluarga ini mencakup riwayat keluarga, masalah keluarga, dan lainnya. Yang selanjutnya, adapun tanda-tanda gangguan mental seperti merasa sedih, bingung atau berkurangnya kemampuan konsentrasi, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, mengisolasi diri, dan ketidakmampuan mengatasi masalah sehari-hari, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang selanjutnya, yaitu penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan faktor penyebab gangguan mental atau jiwa, yang dimana ayat Al-Quran pertama yang menjelaskan tentang faktor penyebab gangguan mental atau jiwa terdapat dalam surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. yang artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Berdasarkan tafsir Jalalain, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Artinya, carilah berita tentang keduanya, dan janganlah kalian berputus asa, yang artinya berputus harapan dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Lalu mereka berangkat menuju negeri Mekah. Berdasarkan ayat tersebut, perasaan putus asa yang telah dijelaskan tadi bisa menjadi salah satu faktor penyebab gangguan mental atau jiwa. Dikarenakan perasaan putus asa bisa menimbulkan kegelisahan dalam diri seseorang dan menimbulkan stres dan depresi. Perasaan yang membuat seseorang merasa
terpuruk. Pun ayat kedua yang menjelaskan tentang faktor penyebab gangguan mental atau jiwa terdapat pada surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang beriman dan hati mereka jadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram. Berdasarkan tafsir Quraisy Shihab, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan menyambut kebenaran itu adalah orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang ketika berzikir dan mengingat Allah dengan membaca Al-Quran dan lainnya, hati mereka menjadi tenang. Hati tidak akan bisa tenang tanpa mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah dengan selalu mengharapkan keridhoannya. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa perasaan tentang tenang dan tentram bisa didapat hanya dengan mengingat Allah. Apabila seseorang mengalami hati yang tidak tenang, bisa menimbulkan perasaan yang cemas dalam dirinya. Perasaan cemas ini harus dihindari karena bisa menjadi penyebab timbulnya gangguan jiwa atau mental apabila sudah mengalami kecemasan yang berlebihan. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan dalam dua ayat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perasaan putus asa dan hati yang tidak tenang atau cemas bisa menjadi salah satu faktor penyebab gangguan mental atau jiwa, yang dimana hilangnya harapan dan hati yang tidak tenang bisa menimbulkan perasaan negatif lainnya seperti perasaan gelisah, cemas, stres, dan hal-hal lainnya yang mengarah pada gangguan mental. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.